Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di pembinaan kompak modul yang keempat. Bapak Ibu masih ingat salam kompak? Masih dong. Ayo kita bersama-sama sebelum kita mulai kita mau salam kompak terlebih dahulu ya. Ya, mari Bapak Ibu ya. Mari kita coba 1, 2, 3. Salam kompak. Nah, mungkin belum kelihatan semua ya. Mungkin bisa buka kameranya terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Mari kita coba salam kompak. Luar biasa kekompakannya ya. Bapak Ibu, kita bersyukur sejauh ini Tuhan sudah menolong kita di dalam pembinaan demi pembinaan. Pada modul ini kita akan membahas tema besar tentang keluarga bermisi. Nah, sebelumnya kami mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yunus Septivan Harefa. Saya Marcelina. Dan kami suami istri. Dan kami dari GKR Telugong, Jakarta akan memandu acara kompak pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk mengawali hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Sudah beberapa bulan ini kami terus dibina di dalam pembinaan kompak ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan terus mengajarkan setiap kami. Dan kami menyerahkan untuk rangkaian pembinaan pada hari ini, dari awal sampai akhirnya biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap keluarga-keluarga. Hamba-Mu berdoa secara khusus juga untuk Bapak Christian dan Ibu Anne, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong menyertai kedua hamba-Mu agar menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan materi, kami akan membacakan beberapa pengumuman dari Saat dan juga dari Kompak ya. Yang pertama, materi kompak akan dibagikan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu boleh mendapatkan materi secara khusus hari ini di grup masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan STT Saat, dapat dilakukan melalui transfer, melalui QRIS atau nomor rekening BCA yang tertera di layar kaca kita. Kemudian, Halo Konselor adalah dukungan psikososial di masa pandemi yang diadakan oleh konselor Saat. Jadi, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi kontak yang sudah ada. Selanjutnya, Oase adalah momen untuk beristirahat dan diam di hadapan Tuhan yang diadakan setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat yang dapat diakses melalui link yang terlampir. STT Saat juga bekerja sama dengan Apologetika Indonesia dan Grace Alone Ministry mengadakan webinar yang sangat menarik dengan tema Belajar dari Reformasi, Pelayanan Gereja di Tengah Pandemi pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti silahkan mendaftar dan info pendaftaran bisa dilihat di flyer. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah jadwal pembinaan modul keempat, kita dapat memperhatikannya. Demikian pengumuman hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Christian dan Ibu Anne. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Seneng ya, udah masuk modul 4 loh kita, luar biasa, 1 tahun. Nggak nyangka kita bisa tahan begini lama ya. Awal-awal mungkin beberapa dari antara kita pikir bisa nggak ya komitmen begitu panjang, tapi saudara-saudara, komitmen pernikahan dan keluarga saudara lebih panjang ya daripada pembinaan kompak. Dan sungguh bersyukur sekali, saya mau applause saudara-saudara yang sampai saat ini masih bertahan sampai ke modul keempat. Mari kita applause. Saudara-saudara, saya yakin ya kita pasangan suami istri juga nggak gampang loh kalau pasangan kita nggak mendukung. Karena itu berikan apresiasi kepada pasangan yang juga mau ikut sama-sama pada hari ini. Yang ada pasangannya ya, kalau nggak jangan pakai pasangan orang lain. Ayo apresiasi, peluk, kasih pelukan, thank you ya sudah ikut ya. Anak-anak pasti senang sekali punya papa mama yang mau belajar ya. Saudara-saudara fasilitator, saya juga berterima kasih dan bersyukur. Saudara-saudara adalah orang-orang yang mau memberikan diri untuk keluarga-keluarga di gereja saudara di sekolah.
Dan saya yakin di dalam modul ini saudara-saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan pakai saudara-saudara menjadi berkat lebih banyak lagi, ya. Bukan hanya untuk keluarga, satu keluarga, tapi juga untuk keluarga-keluarga lain, untuk gereja dan untuk negara, untuk dunia ini. Saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang keluarga yang sehat. Untuk rekonsiliasi mungkin yang pertemuan minggu lalu kita sebagian sudah membahasnya dengan Bu Charlotte. Jadi hari ini saya lebih maju lebih jauh lagi kepada identitas keluarga kita untuk melakukan misi. Kita harus menjadi keluarga yang sehat, saudara. Bagaimana kita mau menjadi berkat ke dunia kalau di dalam keluarga sendiri kita nggak jelas identitasnya. Dan juga kita kondisi keluarga kita nggak sehat. Dan untuk menjadi keluarga yang sehat, mulai dari sekarang, dari anak-anak masih muda, masih kecil, kita mulai melatih mereka untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama, mulai dari keluarga. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, jangan jadikan ayat ini slogan, ya, hanya sekedar ayat hafalan. Tetapi mari kita perjuangkan, kita gumuli bersama-sama. Ketika Roh Kudus dicurahkan buat kita, yuk kita juga taat dengan pimpinan Roh Kudus. Mulai dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Artinya mulai dari yang sederhana, yang sesimpel dulu nih ya, dari rumah. Karena itu nanti kita dalam modul ini, saudara-saudara, saya mau umumkan dengan penuh semangat bahwa kita akan mengerjakan sebuah proyek. Ya, jadi bukan hanya sebagai pendengar aja saudara-saudara sekarang, tapi saudara-saudara akan menjadi pelaku firman. Kita akan bermisi bersama-sama from home to the world, dari rumah kepada dunia. Saudara pikir gimana nih saudara lagi zaman pandemi saya melakukan misi? Bisa. Kita kerjakan dulu dari rumah ya. Jadi hari ini kita mau berjuang ya untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak dan orang-orang di rumah untuk bermisi bersama-sama, memberikan identitas keluarga yang jelas sehingga orang melihat keluarga kita melihat Kristus di dalamnya. Jadi saudara, di dalam Project Family Video Challenge From Home to the World, tujuannya adalah supaya ada bonding di antara kelompok KTB, di antara gereja khususnya yang mengikuti kompak, dan saudara bisa mulai memikirkan bersama-sama dengan kelompok aplikasi dari prinsip-prinsip kompak ini. Dan diharapkan dari hasil dari proyek-proyek tersebut banyak orang akan mendapatkan berkat. Gereja saudara yang mungkin sekarang juga lagi bulan keluarga ya, dan juga dunia begitu ya. Nah, siapa yang membuat saudara? Saudara yang membuat. Ya, jadi masing-masing dari kita akan membuat video bersama-sama. Nanti fasilitator akan menjelaskan lebih detail dan saya nanti waktu lagi bahan ini juga akan jelaskan. Kapan bikinnya? Kapan saja, anytime. Karena ini adalah masalah kehidupan sehari-hari. Dan saudara bisa membuatnya bersama dengan anak-anak atau kalau yang anaknya masih terlalu kecil, masih bayi, pasangan suami istri pun bisa membuatnya, ya. Dan saudara kirim nanti ke fasilitator akan kirim ke PIC akan kirim ke panitia. Kapan ditayangkan? Minggu keempat. Sesi keempat dari modul kita akan ditayangkan video-video yang kami rasa bisa bisa menjadi berkat ya. Oke. Nah, jadi saudara itu ya modul kompak kita sudah sampai keempat. Sedikit review saja. Jadi modul pertama mengembangkan diri orang tua ya. Saya berharap saudara udah berkembang bukan? Belum. Bukan berkembang jadi gemuk ya. Sudah bertumbuh belum? Pasangan suami istri, suami dan istri sudah lebih kompak begitu ya. Pernikahan lebih sehat. Modul kedua yaitu membimbing murid Kristus membentuk hati dan respect dan hormat ya. Kemudian modul ketiga kita bahas kemarin dengan Bu Charlotte yang tadi juga sudah ada di video ya. Dan kali ini kita bahas modul keempat keluarga bermisi. Nah, jadi saudara
nanti waktu video kita akan coba refleksikan tiap-tiap modul ini. Contohnya misalkan yang modul ke-1, ya kalau kita review sebentar, modul ke-1 yaitu memperkuat parenting team. Di sini kita mengajarkan kepada saudara bagaimana pentingnya suami istri. Kalau mau membesarkan anak, parenting itu mulainya dari mana fondasinya? Fondasinya adalah firman Tuhan, kemudian bukan anak-anak yang menjadi pusatnya, tetapi justru hubungan suami istri ini adalah menjadi core-nya. Waktu dating menjadi waktu yang penting. Bahasa kasih penting, ya. Terus andalkan kuasa Tuhan, bekerja di mana kekompakan berdua untuk mendoakan, kemudian lengkapi membangun itu dengan kepribadian yang berbeda. Saudara sudah diajarin modul ini. Nah, nanti mungkin di video bisa kasih contoh-contoh bagaimana bahasa kasih yang berbeda dan lain-lain, nanti bisa dibicarakan di kelompok. Kemudian modul yang kedua, jadi modul yang kedua ini adalah pentingnya bahasa kasih dalam keluarga. Kita bahas dasar-dasar parenting, mulai dari membentuk hati, respect, hormat dalam diri anak ini, bagaimana iman dan spiritualitas anak, kemudian nurani dan nilai-nilai Kristen, dan awal pembentukan karakter, kita mulai dengan menghormati otoritas. Betapa pentingnya anak-anak itu karakter development, mulainya dari mana? Dari menghormati ayah dan ibu, si pemegang otoritas, menghormati Tuhan. Kemudian menghormati teman, bagaimana respect dengan teman, respect dengan orang yang lebih tua. Terus kemudian bagaimana dia bisa memanage alam dan properti, melakukan hal yang baik, ya. Oke. Ya, jadi saudara, kita sudah membahas tentang perkembangan karakter. Jadi sebenarnya jikalau saudara mengerjakan ini, diharapkan asahan itu sudah terjadi dan identitas anak-anak pun mulai kebentuk. Walaupun belum sempurna pastilah, baru 1 tahun saudara ya, kita kan perlu mengerjakan ini terus-menerus dan juga harus diulang lagi, dan anak-anak masih dalam proses pertumbuhan yang panjang. Tapi kita ingat nih ya, ada 6 sisi yang kita perlu bentuk dalam membentuk karakter anak-anak, yaitu bagaimana respect mereka terhadap otoritas, terhadap orang tua, orang yang lebih tua, teman sebaya, kepemilikan alam dan nature. Nah, saudara waktu bikin video, saudara pikirkan dari 6 karakter ini atau 6 aspek ini, yang mana ya yang saya tuh sudah mencoba atau mau mencoba begitu ya. Dan saya ingin ini menjadi bagian yang terus di dalam kelompok KTB kami terus dikerjakan, diperjuangkan. Nah, saudara boleh pilih tuh ya dari bagian mana, dan kemudian menyusun scene atau story-nya masing-masing setiap kelompok. Nah, kemudian modul yang kemarin kita baru belajar ya, ini chart complete-nya saudara ya. Jadi kelihatannya complicated tapi kita sudah lewatin. Jadi waktu mendisiplin anak ternyata bukan main pukul, main ngomelin dia, tetapi mesti dilihat ini masalah apa, masalah keterampilan atau masalah perilaku. Jadi kalau kita mendisiplin anak untuk belajar berenang, belajar piano, beda sekali waktu kita mendisiplin anak waktu dia melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan, atau misalkan dia kasar, banting pintu, ya, pukul orang, ya, pukul pembantu, pukul kokonya, kakaknya. Nah, itu berbeda sekali. Caranya beda-beda, ya. Ini Ibu Charlotte sudah membahas, dan waktu perilaku itu ada berbagai macam, ya. Jadi mudah-mudahan saudara ingat, dan ini nanti akan bisa menjadi pembahasan di video yang sangat menarik. Nanti kita akan kasih contoh di belakang, ya, bagaimana pengembangan karakter dan kemudian mendisiplin anak itu berbeda-beda. Misalnya contohnya saudara di dalam video bisa misalnya anak lagi latihan piano, ya berarti kan keterampilan kan. Kemudian si anak nggak mau main piano. Kemudian saudara apa yang saudara lakukan? Nah mungkin yang salah adalah kemudian dimarah-marahin itu anak ya, atau kemudian saudara mana tangannya dipukul gitu ya. Tangan piano. Nah padahal di dalam keterampilan saudara nggak ngelihat ya ada hukumannya, yang ada adalah dorongan semangat dengan pujian verbal dan insentif sasaran. Nah, jadi kemudian di scene kedua waktu dia nggak mau main piano, terus saudara kasih dorongan, terus bilang, nah nanti kalau kamu udah sampai di bagian yang ini, kamu sudah selesai, nanti ya mama akan
kasih kamu es krim misalnya gitu ya, atau tambah bintang, nanti bintangnya bisa ditukar sama bubble tea gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi itu contoh. Atau waktu lagi koreksi ya, koreksi kekanak-kanakan waktu dia lagi cranky, nanti kita akan bahas ya tentang merengek itu. Nah, apa yang saudara bisa lakukan ini di dalam verbal. Anak-anak jadi ikut serta ya, anak-anak ikut menjadi bintang filmnya juga ya di dalam video ini. Nah, saudara, sayangnya waktu disiplin itu kita lakukan, terkadang ada terjadi luka. Ya, makanya kita tadi berpikir tentang rekonsiliasi untuk kita bahas di ini, tetapi kita sudah bahas kemarin ini. Kenapa? Karena banyak bapak-bapak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak, sehingga kita men-scratch hatinya. Ya, kita sudah lupa, kadang-kadang emosi yang berkecamuk dalam diri. Dan itu Tuhan sudah ingatkan. Dan Tuhan khusus ingatkan pada bapak-bapak di dalam disiplin. Kenapa? Karena bapak-bapak titik lemahnya di sini. Yaitu sering kelewat batas. Dan sering men-scratch hati anak. Ya, jadi saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, mungkin dari antara kita pasti adalah ya yang kelepas emosi dan membuat luka hati anak-anak. Nah, dalam hal ini saudara jangan biarkan ya. Kalau ini luka terus tergores terus menumpuk, anak-anak juga akhirnya jadi enggan dan malas untuk ikut kita dalam melayani misalnya ya. Dan saudara, di dalam Efesus 1 ayat 78 diingatkan sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi saudara, kita sudah mendapatkan anugerah itu dan kita perlu sampaikan anugerah ini kepada anak-anak. Ketika kita mengadakan rekonsiliasi, anak-anak tahu bahwa karena Kristuslah kita papa mama bisa mempunyai satu relasi yang didamaikan kembali. Ya, kalau memang ada luka-luka di hati anak-anak, jangan takut untuk minta maaf sama mereka dan kemudian katakan Kristus mengampuni kamu ke dalam kesalahan itu, dan juga papa harap kita juga bisa saling mengampuni gitu ya. Dan itu penting sekali. Jadi saudara, di dalam keluarga bermisi sekali lagi kita mau memenuhi panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi saksinya ya, mulai dari keluarga kita. Keluarga kita menyaksikan anugerah pengampunan dari Tuhan, keluarga kita menyaksikan kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi saudara, ini beberapa topik yang akan kita sampaikan nanti. Minggu depan kita akan bicara tentang komitmen keluarga di dalam gereja, bagaimana kita bisa tumbuh sama-sama di dalam gereja. Saudara, kami punya kesaksian ya, yang saya harap menjadi pelajaran sih ya, kegagalan kami di dalam hal ini. Saudara tentu senang kalau dengar kegagalan orang lain ya. Jadi coba belajar dari kesalahan, dari kegagalan itu seringkali membuat kita menjadi lebih hati-hati ya. Dan kemudian pekerjaan misi dan marketplace, Pak Christian akan membahas tentang bagaimana kita menjadi berkat di dalam pekerjaan sehari-hari, bukan hanya pergi misi kemana gitu. Nah, di dalam misi keluarga Kristen kita akan tayangkan beberapa video dan juga nanti share bagaimana keluarga kita, walaupun anak masih kecil, kita bisa kok melayani gitu ya, walaupun dalam kondisi apapun kita bisa melayani. Nah, saudara, jadi di sini kita akan mulai bahan kita ya. Jadi untuk pergi bermisi, keluarga perlu direkonsile dan keluarga perlu sehat. Dan waktu keluarga sehat itu salah satunya adalah kita bukan hanya mengajar, tetapi nanti akhirnya anak itu bukannya makin mengerti, tapi makin sebel sama papa mamanya. Makin jengkel sama papa mamanya. Semestinya adalah perkembangan moral anak itu terbentuk dengan kita mendisiplin, dengan kita memparenting, dengan kita mengajarkan karakter development, sehingga waktu kita suruh dia bertindak, dia ngerti apa yang dia mesti ambil tindakannya. Karena anak-anak kan nggak setiap kali dengan kita. Nggak setiap kali ada papa mamanya di sampingnya. Ada waktu-waktu tertentu dia harus pergi keluar. Nah, jadi terkadang, saudara, waktu kita membesarkan anak, ini masalahnya. Yaitu apa? Waktu anak kecil, semestinya corong kebebasan itu kecil. Corongnya kecil katanya.
Tapi waktu anak makin besar, makin bebas dia. Kayak anak saya sekarang sudah umur 21 dan 25 tahun, mereka sudah hidup menjadi orang dewasa lain. Dan mereka punya kebebasan mengatur waktu, kebebasan pakai uangnya yang dia cari sendiri, kebebasan untuk dia pergi dan melakukan begitu banyak hal, tetapi kita udah bentuk dan kita sudah membentuk, memparenting dia. Dengan apa? Kebebasan itu diberikan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, makin lama makin besar. Ya, sehingga di dalam umur 0 sampai 6 itu otoritas orang tua sangat penting. Kita nggak bisa mengatakan pada anak-anak yang bayi dan anak balita untuk memilih pakaian, memilih makanan. Nanti kita akan lihat videonya juga yang memilih mau makan apa hari ini dan lain-lain. Karena dia belum jadi, moralnya belum kebentuk. Jadi kita mestinya yang menentukan, Bapak Ibu. Kita yang mesti menentukan. Jangan sampai salah, colongnya terbalik. Waktu dia kecil, lucu. Mau makan apa hari ini? Super mie. Oke, kita masakin. Mau makan apa hari ini? Super mie lagi. Ya, lama-lama kita suruh dia pilih terus. Nanti kalau udah gede, pilihannya makin lama makin salah. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngajar dia. Terus kita cekek dia. Ya, kita cekek dia, jadi kebebasannya kecil. Akibatnya apa? Jangan heran banyak remaja sama pemuda jadi clash dengan orang tuanya. Karena corongnya terbalik. Waktu anak masih kecil, belum bisa punya moral standar yang kuat, kita sudah memberikan kebebasan yang sangat besar. Mungkin kita dibesarkan dengan keluarga seperti itu. Ya. Ya, jadi mungkin bagi saudara-saudara yang anaknya sudah remaja dan pemuda, ini bisa menjadi bahan evaluasi juga ya, apakah pemberontakan mereka itu karena waktu masih kecil kita memberikan kebebasan yang terlalu besar ketika mereka belum tahu membedakan tangan kiri dan kanan, belum bisa memilih. Ya, terlalu banyak pilihan, mungkin terlalu dini, atau terlalu banyak kita kebebasan fisik boleh lakukan apa saja, ya, atau terlalu banyak kebebasan verbal, dia ngomong apa saja kita oke. Kita nggak pernah mendisiplin dia. Saudara, ini kesalahan kita umumnya. Ya, jadi ini yang harus dikoreksi, saudara ya. Hal-hal yang perlu dikoreksi selagi anak-anak masih kecil supaya dia tahu yang benar, yang mana, dan tidak memberikan pilihan terlalu dini. Nah, ini yang contoh pilihan terlalu dini. Coba ya, saya coba. Ada suara? Ada suara? Ada ya. Sutherland, what would you like for breakfast? Toast, cereal, a bagel, oatmeal? I want eggs today. Scrambled eggs, fried eggs, eggs with cheese? Poached eggs, please. I thought I laid out something else for you to wear today. I thought this one looked better. Sutherland, I need you to hurry because I thought we would go to the library this morning. I think the park is the better choice. The park? Ya, saudara, waktu anak-anak masih kecil, mereka belum terlalu bisa membedakan yang mana mereka harus pilih, yang mana yang harus dipilihkan orang tua. Kalau orang tua terlalu banyak selalu ya apa-apa anak selalu pilih, anak pilih. Akhirnya ketika ada sesuatu yang memang harus dipilih oleh orang tua, anak-anak cenderung kemudian jadi memberontak gitu ya, merasa
kok saya nggak boleh gitu. Biasanya boleh. Kalau pagi saya boleh pilih makanan, kenapa untuk masalah belajar misalnya harus dipilihkan. Nah, saudara, kalau saudara mau bikin video mirip kayak tadi, saudara bisa modifikasi, artinya pilihan makanan gitu ya kan. Kalau tadi kan scramble egg apa segala, mungkin kalau kita mau telur dadar apa nasi goreng gitu kan ya. Terus anaknya pilih mau gado-gado gitu, atau mau super meal, mau hamburger, mau pizza gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi saudara bisa modifikasi yang saya maksudkan sesuai dengan kondisi saudara masing-masing. Jadi saudara, di dalam hal ini pertanyaannya kan gini, bagaimana ya kalau anak saya sudah kebablasan, jadi sudah tumbuh di luar corong, artinya mereka belum siap untuk mengambil pilihan, mereka sudah dikasih kebebasan seperti itu dan akhirnya kebablas. Jadi saudara, pertama, saudara perlu evaluasi kebebasan yang diberikan. Misalnya contoh, belum waktunya punya HP, saudara udah kasih HP. Ya mungkin ya karena ini sekolah online ya, tapi mungkin artinya saudara juga kebablasan dari dalam artian HP yang saudara berikan atau gadget yang saudara berikan bukan hanya untuk sekolah, tapi juga saudara nggak kontrol di luar sekolah juga anak itu pegang, padahal dia masih kecil misalnya ya. Nah berarti saudara yang harus dilakukan, saudara perlu datang nih. Ya ini yang saya maksudkan. Rekonsiliasi bukan hanya yang minta maaf, tapi juga hal-hal seperti ini saudara perlu kumpulkan anak-anak. Di dalam hal ini kami akan revisi lah peraturan gitu ya. Jadi karena kamu belum terlalu bisa bertanggung jawab di dalam memakai HP, pemakaian HP hanya pada batas ini. Jadi tarik kembali kebebasan itu selagi masih ada kesempatan. Ya, kalau saudara terus tunggu-tunggu, tunda-tunda, makin lama makin nggak bisa. Kemudian ketiga, tuntun anak untuk minta izin. Saudara, anak-anak perlu membedakan antara minta izin sama lapor. Contoh, misalnya dia bilang, "Mah, saya mau ke rumah ini ya, ke rumah temen ya." Anak saya pernah, saudara, waktu TK begitu. Dia bilang, TK loh saudara. TK, "Mah, nanti saya pulang sekolah mau main ke rumah si Sam." Itu kamu minta izin apa lapor? Ini masih TK. Persis saudara, sebelum itu saya ada kejadian, ada hamba Tuhan di yayasan kami yang begitu tuh. Ya dia nggak izin dilapor. Jadi kita lagi pusing nih ya.